Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah isu yang juga rame diperbincangkan. Dan banyak gitu aktivis-aktivis senior-senior yang memperjuangkan isu ini. Dan kemarin juga eh, tokoh-tokoh ternama gitu ya yang memperjuangkan isu ini, yaitu mengenai PT 0% ya, presidensial threshold 0%. Jadi kalau buat gua PT 0% ini, kalau gua nggak setuju sebenarnya, tetapi juga kalau iya ya mau gimana lagi. Oke, PT 0% ini adalah sebuah usaha untuk menurunkan ambang batas pencalonan presiden. Jadi dulu tahun 2004 itu sekitar 5% parliamentary thresholdnya, terus naik ke 15, naik ke 20, ya sekarang 20% juga. Dan kalau 20% itu adalah kursi di parlemen, 25% itu adalah suara perolehan dari popular vote gitu. Nah, ini yang jadi tema pembahasan gitu, karena ketika ada PT yang terlalu tinggi, kandidat menjadi cuma 2, alternatif menjadi sedikit gitu, sehingga polarisasi dan iklim politik yang panas itu dan berantuk-antuk satu sama lain itu terjadi gitu, dan pembelahan di masyarakat itu semakin kronis gitu. Nah, tapi kalau kita lihat bahkan di Amerika Serikat juga dari dulu masyarakatnya terbelah, dari dulu masyarakatnya itu memiliki bahkan 2 partai utama gitu, dan secara kultural politik mereka sudah terpolarisasi kanan dan kiri, merah dan biru. Ya demokrasinya berjalan-berjalan aja gitu. Nah, itu salah satu negara yang menjalankan biparti gitu ya, 2 partai. Nah, tapi kalau di Indonesia presidensial threshold ini selalu menjadi masalah gitu, karena ini kita multi partai. Dalam konstitusi kita bahwa presiden itu harus diusung gitu, diusung oleh kumpulan atau diusung oleh partai politik atau kumpulan partai politik gitu. Nah, jadi memang ini menjadi isu yang selalu diperbincangkan. Waktu dulu cuma 5% parlemen presidensial thresholdnya bisa ada sampai 5 kandidat. Habis itu naik bisa jadi 3 kandidat, habis itu 2 sampai hari ini 2, yang terakhir 2 kandidat. Nah, ini ditolak oleh aktivis-aktivis senior macam Bang Refli Harun, Pak Rocky Gerung gitu. Tapi gue sendiri itu dalam posisi yang tidak setuju dengan PT 0%. Tapi ya kalau kejadian ya itu momentum yang harus diambil gitu. Ya karena momentumnya makin terbuka gitu, itu harus diambil. Tapi secara teoritik dan experience dan bagaimana gue melihat politik Indonesia, itu ini akan sangat tidak memberikan perbaikan yang signifikan juga terhadap sistem demokrasi kita. Karena apa? Karena gue percaya betul bahwa demokrasi itu harus dibangun dengan partai politik yang memiliki nilai, yang memiliki kekuatan akar rumput yang ideologis gitu. Jadi politik atas nama rakyat ini ya menjadi, kata rakyat ini menjadi politik atas nama aja selama ini, karena memang tidak ada partai politik yang punya kekuatan sampai ke akar rumput. Dan bahkan Bung Karno dulu sangat jeli gitu kan untuk memindahkan ormas-ormas menjadi satu forum nasional gitu, untuk mengkerdilkan gitu, atau untuk menebas kekuatan partai politik sampai ke akar rumput. Nah, ini jadi realita demokrasi kita setelah Orde Baru jatuh. Kita melihat, lu mungkin sangat familiar gitu dengan istilah partai fans club gitu. Panji kan sering ngomong itu, partai fans club.
Jadi partai yang memang satu orang itu dianggap benar terus gitu, satu orang menjadi tokoh sentralnya, partai yang basisnya ketokohan. Kalau gue kan memang percaya bahwa partai politik itu butuh ketokohan dan juga butuh elit konsolidator, ya, yang punya kekuatan massa juga ke bawah. Tapi tidak selalu tokoh itu, paradigma ketokohan itu menjadi perspektif utama dalam menjalankan partai politik gitu. Karena bahaya juga, karena nilai orang bisa berubah tapi nilai-nilai kan itu yang harus kita jaga gitu. Nah, ketika kita meletakkan cita-cita kepada satu orang, itu akan membuat nilai-nilai itu akan sangat melekat kepada diri orang ini. Nah, kenapa gue bilang gue kaitkan dengan partai fans club? Karena memang hampir semua partai politik di Indonesia saat ini itu tujuannya adalah untuk mengantarkan 1-2 orang menjadi pemimpin gitu. Untuk mengantarkan 1 orang menjadi presiden. Jadi banyak partai di Indonesia yang cita-citanya itu adalah mengantarkan orang menjadi presiden. Nah, lu bayangin kalau PT 0% ada berapa banyak gitu partai yang ingin mengantarkan orang untuk menjadi presiden. Bukan untuk menjaga demokrasi atau menjalankan nilai-nilai dalam demokrasi gitu. Jadi partai-partai akan sangat mudah gitu. Ya kalau lu bilang sekarang partai dikuasai oligarki, nanti kalau PT 0 oligarkinya lebih gampang dong main. Modalnya lebih kecil gitu, bikin partai politik aja baru 1 terus bisa nyalonin calon presiden gitu. Modalnya pasti lebih kecil karena ya agak barriernya nggak terlalu berat gitu. Karena memang kesalahan utamanya itu tadi, bahwa partai politik kita masih berjalan untuk mengantarkan 1-2 orang untuk menjadi presiden, untuk menjadi pejabat publik, ya kan, untuk mengantarkan orang-orang memilih duduk di DPR, ya, kemudian orang-orang ini bisa berbicara kepentingannya gitu. Nah, jadi masih itu tujuan dari partai politik kita, masih di level itu. Belum untuk membangun keadaban dan kebudayaan politik, at least sampai hari ini gitu. Lu nggak bisa bedain gitu antara pemilih, ya gue sebut merek lah, antara pemilih partai Golkar, partai Nasdem, partai Demokrat gitu, atau Demokrat sekarang di luar pemerintahan, mungkin partai Nasdem, partai Golkar, partai Gerindra gitu. Agak sulit kita bedain pemilihnya, cara berpikir pemilihnya agak sulit gitu, karena memang partai politik kita belum sampai untuk membangun party ID yang begitu kuat di kalangan pemilihnya, belum ada sense of belonging dari pemilihnya. Jadi partai politik di Indonesia sense of belongingnya itu tidak ada pada pemilihnya, namun sense of belongingnya adalah pada pemiliknya gitu. Nah, itu yang terjadi sampai hari ini, dan PT 0% menurut gua bukan solusi yang baik gitu untuk menyelesaikan masalah ini, karena soalnya itu adalah bukan dari sistem pemilihannya, tapi ada di hulu permasalahannya, yaitu bagaimana cara bekerja partai politik untuk melahirkan gagasan, melahirkan pemimpin-pemimpin yang qualified gitu. Ya kalau kata Rocky, dulukan intelektualitas ketimbang elektabilitas gitu, mendahulukan intelektualitas dibanding elektabilitas. Nah, itu belum terjadi di partai politik kita hari ini yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dan lu bayangin nanti akan ada misalnya 10 calon presiden gitu, yang mana 8-nya mungkin didirikan oleh partai jadi-jadian gitu. Ya kita nggak tahu gitu kan. Mungkin akan ugal-ugalan dalam pendaftaran partai politiknya, akan banyak permainan di dalam pendaftaran partai politiknya gitu. Nggak tahu KPK bakal bersihin nggak tuh. Gue yakin akan banyak OTT
kalau misalnya PT 0% ini dibuka gitu. Akan ada keugalan politik baru gitu ya yang membuat kita melihat akan makin aneh-aneh gitu. Partai-partai sekarang aja kita nggak lihat gitu, partai yang ada sekarang yang udah megang kekuasaan itu punya progresivitas gitu. Ya kalau gue sih gue setuju parliamentary threshold-nya yang direndahkan. Bahkan itu lu bikin hapus aja juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena sedikit demi sedikit orang di DPR gitu ya, itu dia akan lebih, jadi gini, orang di DPR itu nggak bisa kerja sendiri, itu kerja kolektif gitu. Ya ketika di DPR dia kerja kolektif, itu lebih memungkinkan untuk partai politik melahirkan nilai, melahirkan gagasan gitu. Karena di DPR itu kan karena panggungnya milik banyak orang, jadi akan banyak orang-orang caper gitu. Akan banyak orang-orang cari perhatian gitu dengan berbagai macam gaya gitu. Jadi menurut gua itu akan membuat parlemennya semakin dinamis gitu. Jadi parlemen semakin dinamis, partai politik pun akan membenahi dirinya karena kompetisinya semakin banyak dan juga kompetisi antar mereka semakin banyak gitu di DPR itu. Dan juga penguasanya akan sulit untuk mengintervensi parlemen. Kenapa gue bilang gitu? Karena pemainnya banyak. Kalau pemainnya banyak itu makin sulit untuk dikontrol ketimbang pemainnya dikit gitu. Nah jadi penguasa pun jadi akan lebih berhitung siapapun penguasanya, meskipun PT-nya 20%, ada 2 calon gitu misalnya, mereka menang, siapapun yang menang dia akan dapat lawan tanding yang tidak mudah gitu. Jadi dia akan sulit mengendalikan keinginannya parlemen karena banyak aktor di situ, banyak alternatif di situ. Kalau sekarang ya misalnya ada 9 partai, ya udah tinggal duduk ngopi aja sama 7 partai. Kemungkinan besar agenda-agenda lu udah selesai itu. Udah disetujui gitu. Meskipun itu presiden yang dipilih dengan PT 0% gitu. Presiden yang masuk ke kursi istana itu dengan tanpa presidensial threshold, dia juga akan bisa menggunakan the power of presidensinya gitu untuk mengontrol kekuatan parlemen. Jadi menurut gua yang jauh lebih penting adalah ya bangun parlemen yang dinamis, yang tidak bisa atau sulit dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lainnya, kekuatan penguasa gitu. Akan sangat sulit dan akan sangat dinamis. Ya menurut gua kalau memang mau demokrasi yang berkualitas, parlemennya tidak bisa sulit untuk dikendalikan. Makin sulit parlemen dikendalikan, makin berjalan demokrasinya gitu. Nah jadi kita udah ternyata dengan partai yang terbatas di parlemen juga tidak memudahkan konsolidasi demokrasi juga gitu. Ya kekuatan eksekutif menjadi terlalu kuat gitu. Nah di situ kita harus mengedepankan filosofi multipartai kita itu, memperkuat kembali multipartai kita. Mengisi parlemen dengan berbagai macam alternatif kekuatan politik gitu. Menurut gue itu lebih penting karena presidensialisme kita sudah mulai semakin kuat berjalannya, fungsinya semakin optimal. Namun multipartai kita itu seperti semakin lama semakin dibongsai gitu oleh berbagai macam kekuatan dari eksternalnya. Mungkin itu aja. PT 0% itu gue gak setuju ya.
Gue setujunya parliamentary thresholdnya 0, ya kan? Kita ingin demokrasi itu menyalakan api gitu, menyalakan api untuk memandu jalan kita menuju sebuah kehidupan yang berkelanjutan gitu ya. Jadi demokrasi itu begini, meminta kestabilan kepada demokrasi itu sama seperti meminta tanduk kepada kuda. Karena nggak ada kestabilan dalam demokrasi. Yang ada dalam demokrasi adalah keberlanjutan, bagaimana nilai-nilai dan kebaikan-kebaikan dan kepemimpinan yang memiliki progresivitas itu memiliki keberlanjutan dan memiliki berbagai macam instrumen gitu untuk menjaga keberlanjutan kebaikan-kebaikan itu. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.